Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran modul 7 Heroisme Masa Lalu dan Masa Kini, Unit 1, Bukan Pemuda Biasa. Perlawanan fisik melawan penjajah Eropa. Saat ini, berbagai kreasi dan prestasi anak muda Indonesia mewarnai baik di kancah dalam maupun luar negeri. Dari mulai Olimpiade Internasional, Musabaqah Tilawatil Quran Internasional, dan sebagainya. Di balik kondisi yang kadang cukup memprihatinkan, pemuda masih menjadi mutiara yang mampu mengharumkan nama negara Indonesia jika potensinya diarahkan dengan tepat. Bagaimana perasaan Anda melihat prestasi yang dihantarkan para pemuda Indonesia tersebut? Apa hal kepahlawanan atau prestasi yang sangat ingin Anda wujudkan dalam kehidupan sebagai seorang pemuda? Hal apa saja yang Anda lakukan untuk mengisi masa muda? Jika kita merunut kembali sejarah Indonesia, pemuda banyak mengambil peran dalam penyadaran akan adanya kesamaan hak sebuah bangsa untuk merdeka dan maju. Pada bahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana para pemuda memberi pengaruh dan mengambil peran dalam setiap fase bersejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan dari semua fase tersebut, satu fase yang mungkin sejarah kebangkitan nasional adalah bagaimana para pemuda merintis berbagai organisasi penggerak untuk memperjuangkan kemerdekaan di daerah-daerah hingga peristiwa yang kita peringati sampai saat ini, yaitu Sumpah Pemuda. Menurut Syarifuddin, pergerakan nasional mengandung pengertian perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa tidak puas terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Beberapa tahapan yang kemudian menjadi tonggak sejarah peran pemuda dalam penggerakan menuju Sumpah Pemuda dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang 1. Politik etis dan perkembangan pers di Indonesia. Pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan yang cenderung diskriminatif dengan pembedaan kelas dalam masyarakat. Kelas atau golongan pertama adalah orang kulit putih,
golongan kedua orang timur asing, dan golongan ketiga adalah orang Indonesia berkulit sawo matang. Hal tersebut membawa konsekuensi budaya bangsa Indonesia juga dipandang paling rendah dan menjatuhkan martabat rakyat Indonesia yang saat itu sedang terjajah. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di awal abad 20 untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara mendorong mereka untuk memperluas wilayah jajahan dengan penaklukan wilayah yang belum dikuasai. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Belanda juga menerapkan sistem administrasi baru, di mana pemerintah Belanda mengambil alih sistem pribumi menjadi sistem birokrasi kolonial. Dalam perkembangannya, kebijakan ekspansi dan sistem administrasi baru kemudian melahirkan politik etis yang diprakarsai oleh seorang menteri jajahan, Alexander W.H. Hindenburg, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1909 sampai dengan 1916. Politik etis meliputi 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi, dengan semangat kemajuan menuju modernitas. Kebijakan politik etis membawa era baru di mana Belanda mulai menumbuhkan kepedulian pada negara jajahannya, di antaranya dengan membangun infrastruktur berupa jalur kereta api Jawa-Madura, juga beroperasinya tram listrik di Batavia. Di bidang pertanian, pemerintah kolonial Belanda membangun irigasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, serta melakukan emigrasi untuk tenaga kerja murah di perkebunan Sumatera. Kebijakan politik etis di bidang pendidikan, meskipun dampaknya tidak terlalu besar, tapi munculnya sekolah-sekolah di Hindia Belanda di kemudian hari berpengaruh pada perubahan konsep berpikir para pemuda Indonesia terhadap makna perjuangan dan nasionalisme. Sekolah yang ada pada masa tersebut antara lain sebanyak 169 Euroops-Leergst School atau ELAs, yang mana dari sekolah tersebut muridnya dapat melanjutkan ke Stovia School tot Opleiding van Indisch Artsen, ke Batavia atau Hongere Bulgaric School atau HBS. Juga terdapat sejumlah 6 sekolah Ospia, sekolah calon pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan guru, dikembangkan sekolah guru atau Quick School pada tahun 1852 telah dibuka di Solo. Semenjak itu, pendidikan di Indonesia semakin berkembang sejak jenjang pendidikan dasar atau Hollands Indisch School (HIS), kemudian Meer Utigberg Lager Onderwijs atau MULO, sedangkan di jenjang sekolah menengah dibuka Algemene Middelbare School atau IMS dan Hogere Burger School atau HBS.
Pemerintah Belanda juga menyediakan khusus untuk kaum pribumi sekolah kelas 1 yang murid-muridnya berasal dari golongan atas yang nantinya menjadi pegawai. Sedangkan untuk rakyat umum disediakan sekolah kelas 2 yang di Jawa kemudian dikenal dengan istilah sekolah Ongkoloro. Stovia yang berpusat di Batavia yang juga disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa menjadi tempat para pemuda aktivis mengenyam pendidikannya. Hingga kemudian dari sana lahirlah beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Meskipun sangat sedikit rakyat Indonesia atau kaum pribumi yang dapat bersekolah, muncullah sekolah-sekolah tersebut menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan selanjutnya berdampak pada percepatan proses modernisasi dan kesadaran nasionalisme pada kaum terpelajar yang pada akhirnya menginspirasi mereka beserta tokoh yang lain untuk melakukan perjuangan melalui pergerakan atau organisasi modern. Kebangkitan nasionalisme tersebut juga didorong perkembangan pers yang menjadi sarana penyebaran informasi, tidak hanya meliputi wilayah Hindia Belanda, tetapi juga berita dari Asia dan Eropa. Kemunculan pergerakan untuk era baru Indonesia. Pada bahasan sebelumnya, telah kita ketahui bagaimana politik etis yang dilakukan pemerintah Belanda membawa pengaruh pada pemikiran para pemuda yang terdidik, yang kemudian bersama tokoh masyarakat memunculkan ide bahwa perjuangan perlu ditempuh dengan cara yang berbeda, yaitu melalui pergerakan atau organisasi modern. Selain politik etis, hal lain yang juga memperkuat ide-ide tersebut adalah gagasan-gagasan nasionalisme modernisasi di berbagai negara Asia seperti Turki, Cina, dan Indonesia, serta kemenangan Jepang dan Rusia di beberapa negara pada tahun-tahun awal di abad 20 menjadi penanda kemenangan bangsa kulit berwarna Asia atas bangsa kulit putih Eropa, yang kemudian meningkatkan idealisme dan nasionalisme di Asia, termasuk di Indonesia. Organisasi pergerakan pemuda di Indonesia diawali sekitar tahun 1906 sampai 1907 saat Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan perjalanan di beberapa daerah di Pulau Jawa untuk mengajak para kaum priyayi peduli pada peningkatan derajat rakyat Indonesia, khususnya melalui penyebarluasan pendidikan. Hal tersebut gayung bersambut saat bertemu dengan para pelajar Stovia di akhir tahun 1907. Karena mereka memiliki ide yang sama, dari prakarsa inilah pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, yang diketuai oleh Sutomo. Dan hingga hari ini setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Organisasi pergerakan yang tumbuh subur di Indonesia pada intinya bertujuan untuk kemajuan bangsa, bahkan secara terang-terangan menyatakan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, kelemahan yang masih terjadi adalah organisasi tersebut masih berjalan masing-masing dalam pergerakannya, sehingga kurang memiliki efek yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Langkah awal yang dilakukan Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta untuk menghimpun para pemuda Indonesia yang ada di Belanda untuk aktif bergerak dan berdiskusi mengenai kemajuan bangsa dan negara Indonesia, menginspirasi pertemuan Insinyur Soekarno bersama Gatot Mangkoepradjo yang kemudian melahirkan Partai Nasional Indonesia untuk tujuan kemerdekaan Indonesia, namun masih terbatas pada anggota organisasi masing-masing. Hal tersebut yang kemudian mendorong para pemuda untuk mempersatukan berbagai organisasi dan partai yang ada di Indonesia. Ide menggalang persatuan antar organisasi yang digaungkan Perhimpunan Indonesia guna menghadapi penjajahan juga diiringi tekad Muhammad Hatta untuk menciptakan blok nasional di mana semua partai politik atau organisasi pergerakan dengan berbagai basis berkumpul guna menghadapi penjajahan. Namun hal tersebut dihianati oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang melakukan gerakan sendiri melawan Belanda di tahun 1926 dan 1927, namun mendulang kekalahan. Ide tersebut semakin memotivasi para tokoh pergerakan untuk segera membentuk kekuatan bersama, ditambah sikap keras dan kejam dari pemerintah penjajah Belanda. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Soekarno berencana membentuk satu wadah kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Soekarno mendesak para pemimpin organisasi dan menemui beberapa di antaranya untuk membahas mengenai ide membentuk federasi yang longgar dan tidak lebur, yang dianggap dapat mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan orientasi dan aliran yang beragam. Serangkaian pertemuan Soekarno dengan Dr. Sukiman sebagai pimpinan partai yang cukup besar saat itu, yaitu Partai Sarekat Islam, membahas ide pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia. Pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung yang dihadiri perwakilan dari Budi Utomo, PNI, PSI, PPKI, dan beberapa organisasi pemuda seperti Kelompok Studi Indonesia, Kaum Betawi, Pasundan, serta Sumatranenbon untuk membahas ide federasi secara resmi. Tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah federasi bernama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI yang kemudian dibentuk kepengurusan tetap, terdiri dari Dewan Penasihat Soekarno dan Sukiman, Ketua Iskak Cokro Hadisuryo,
Sekretaris Merangkap Bendahara Samsi. Tujuan PPPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. 2. Menentukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya seperti merah putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda saat mendengar kata Sumpah Pemuda? Lagu apa yang Anda tahu yang menggambarkan tentang Sumpah Pemuda? Apa makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan Anda saat ini? Bicara Sumpah Pemuda, berarti kita bicara mengenai pemuda dan organisasi pemuda atau pergerakan yang ada dalam sejarah Indonesia. Bagaimana gerakan-gerakan pemuda yang awalnya berjalan masing-masing dan beberapa bersifat kedaerahan, kemudian melebur menyatukan idealisme dalam rangka memperkokoh perjuangan meraih kemerdekaan. Hal yang sangat luar biasa. Setelah Budi Utomo didirikan, semangat pemuda Indonesia mulai bangkit meski masih dalam konteks kedaerahan. Organisasi pemuda pertama, Trikoro Darmo, pada perjalanannya dirasakan oleh anggotanya lebih cenderung ke arah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga dalam kongresnya tanggal 12 Juli 1918, Trikoro Darmo berubah menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Perubahan tersebut dengan harapan komunitas Sunda dan Betawi juga dapat bergabung. Meski pada dasarnya bukan merupakan organisasi politik dalam perjalanannya, kemudian berkembang Jong Java dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok anggota berusia di bawah 18 tahun tidak boleh berpolitik dan kelompok anggota berusia di atas 18 tahun yang diperbolehkan mengikuti gerakan politik. Munculnya Jong Java diikuti organisasi pemuda kedaerahan lainnya seperti Jong Sumantrenenbon, Jong Minahasa, Jong Celebes atau Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo Kalimantan, serta Sekar Rukun, organisasi pemuda Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Selain itu, juga muncul organisasi pemuda dari kelompok pemuda yang diprakarsai Agus Salim dengan membentuk Jong Islaminten Bond atau GEB sebagai bentuk
wadah bagi para pemuda dari kalangan Islam. Setelah usulnya untuk memasukkan unsur Islam dalam Jong Java tidak diterima. Meskipun berbasis Islam, JIB tetap memperjuangkan persatuan nasional. Muncullah organisasi-organisasi pemuda tersebut menciptakan suasana pergerakan kebangsaan yang semakin dinamis, bahkan mulai bersentuhan dengan gerakan politik. Pada tahun 1923, dalam lustrum pertama Jong Sumatrenan Bon, Muhammad Yamin menyampaikan pentingnya memiliki satu bahasa pengantar yang bersumber dari budaya sendiri, dengan gagasan majalah kebudayaan yang diberi nama Malaya. Di tahun 1924, nuansa politik juga semakin jelas di Jong Java, bahkan sudah sangat kental di JIB. Pada tanggal 15 November 1925, organisasi-organisasi pemuda mengadakan pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatrenan Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun. Dari pertemuan tersebut dihasilkan rencana untuk mengadakan Kongres Pemuda dan membentuk komite yang dipimpin oleh Tabrani untuk persiapan dan penyelenggaraan kongres tersebut. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diadakanlah rapat besar pemuda yang diketuai Tabrani di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kongres tersebut bertujuan membentuk satu badan sentral untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan serta mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Pada Kongres Pemuda I tersebut muncullah kesadaran dan kesepahaman mengenai pentingnya persatuan yang memiliki bahasa kesatuan dengan pilihan bahasa Jawa atau bahasa Melayu, dan pada akhirnya disepakati untuk menggunakan bahasa Melayu yang akan diperkaya dengan bahasa lainnya sebagai bahasa persatuan dan disebut bahasa Indonesia. Hasil tersebut diusulkan Tabrani untuk dibahas lebih lanjut pada Kongres Pemuda berikutnya untuk merancang ikrar yang memutuskan kesepakatan bahasa persatuan. Pertemuan selanjutnya direalisasikan tanggal 15 Agustus 1926 yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi dan Komite Kongres Pemuda I. Pada pertemuan tersebut muncullah usulan pembentukan badan tetap untuk keperluan persatuan Indonesia, yang kemudian pada tanggal 31 Agustus 1926 direalisasikan dengan disahkannya anggaran dasar satu organisasi baru yang diberi nama Jong Indonesia, yang pendirinya pada 20 Februari 1927. Di pertemuan yang diprakarsai Allegemen Studie Club di Bandung, Jong Indonesia berasaskan kebangsaan atau nasionalisme dengan para tokohnya antara lain Sultan Syahrir, Suwiryo, Halim, Muhammad Tamzil, Yusuf Padi, dan Notokusumo.
Jong Indonesia, pada bulan September 1926 juga berlangsung pertemuan para pelajar dan mahasiswa, berhasil membentuk satu perkumpulan dengan nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau PPPI, yang beranggotakan para mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. Organisasi ini bertujuan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diketuai Sugondo Joyo Puspito dengan para tokohnya antara lain Muhammad Yamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, Aka Gani, Sunarka, Amir Sarifuddin, dan Sumanang. Anggota PPPI memiliki hubungan yang sangat dekat dan tidak formal, sering berkumpul di Indonesia Klub Gebau di daerah Kramat nomor 106 Welterverden. Jong Indonesia dan PPPI selanjutnya memegang peran strategis dalam perjuangan pemuda untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Memasuki tahun 1927, gerakan semangat dan gelora perjuangan para pemuda semakin meningkat dan mengalami percepatan yang luar biasa. Menangkap setiap ide memerdekakan Indonesia dengan terus menjalin hubungan baik dan komunikasi intensif antar organisasi. Dalam kongres yang diselenggarakan Jong Indonesia di Bandung tanggal 28 Desember 1928, Insinyur Soekarno memberi ceramah yang menyemangati para pemuda. Kongres menetapkan beberapa keputusan penting antara lain: 1. Menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. 2. Bahasa Indonesia dari bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. 3. Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI mengenai dibentuknya fusi atau gabungan semua organisasi lain yang berasas kebangsaan. Dalam rangka merealisasikan fusi, PPAI mengambil langkah dengan mengadakan pertemuan dan membentuk panitia Kongres Pemuda II yang bertanggung jawab terhadap serangkaian acara dan pertemuan yang dapat menguatkan semangat persatuan, dengan ketuanya Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yang dihadiri sekitar 750 orang dari semua organisasi pemuda, mahasiswa, dan berbagai organisasi partai yang ada, serta perwakilan dari Volksraad dan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Sugondo Joyo Puspito, Djoko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Sarifuddin, Sartono, Kartokusumo, Abdurrahman, Sunario, Kartosuwiryo, Mangun Sarkoro, Nonan Purnomowulan, Siti Sundari, Muhammad Rum, Wong Sunogoro, Kasmasi Godimejo, dan Gani. Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 tahapan sidang atau rapat, yaitu 1. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik
Jonggeligenwon. Pada pidato pembukanya, Sugondo Joyo Pipisto mengingatkan pentingnya Indonesia bersatu, sedangkan Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang diperkuat oleh 5 faktor, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Di pembukaan sidang ini juga dibicarakan amanat tertulis dari Insinyur Soekarno dan pengurus Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Sidang kedua dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928 pukul 8 sampai dengan 12 di gedung Oost Java Bioskop Koningsplein yang membahas hal-hal terkait pendidikan. Sidang ketiga dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928 pukul 17.30 sampai dengan 20 di gedung Indonesia's Kluggebouw yang direncanakan diramaikan pawai tetapi gagal karena dilarang pihak Belanda. Meski kecewa, namun tidak mengurangi semangat peserta kongres untuk menyimak ceramah-ceramah tentang pentingnya persatuan dan kehidupan yang demokratis dan patriotis yang disampaikan Sunario, juga tentang gerakan kepanduan yang disampaikan oleh Ramelan. Saat sidang diistirahatkan, W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya sebagai instrumental untuk menyiasati larangan Belanda, dan lagu inilah yang kemudian kita kenal sebagai dengan lagu kebangsaan Indonesia. Pada puncak kegiatan Kongres Pemuda II inilah diikrarkan sebuah sumpah sebagai wujud sebuah historis dan monumental, yaitu Sumpah Pemuda. Rumusan naskah Pemuda ini disusun oleh Muhammad Yamin. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.